sahabat sehat dan bahagia, dan tentu umur panjang. Kita berjumpa lagi dalam program Happy and Healthy Life. Saya bersama Mas Dr. Jarot, host bareng-bareng. Halo Mas. Halo Mas. Sehat. Lancar? Amin. Akan memborbardir ini Dokter Prapti Utami. Prapti Utami dari Herbal Medicine Class. dijamin herbal full dan sehat. Siap dok? Sehat Pak. Siap. Dan tema kita adalah bahagia dan sehat dengan stamina prima. Prima. Baik sebagai pria dan Wanita. wanita. Primanya seperti Mas Jarot ini. Pagi, siang, sore, malam siap tempur. Kita akan menyanyi supaya kita happy. Biarlah saat tidak ada jalan, kita punya hati tetap percaya. Saat tidak ada pengharapan, kita punya pengharapan kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Silakan Angie dan Indra. Saat ku tak Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dokter, sering orang mau umur panjang, tapi mereka bilang begini, apa artinya umur panjang stamina low? Itu namanya awet menderita. Saya nggak mau umur panjang, tapi stamina loyo. Jadi sebelum Mas Jarot tanya, karena dia banyak pengalaman nih, soal loyo menjadi strong. Dia pernah cerita sama saya, Dokter Prapti, gula turun tetap strong, gula tinggi Tetap juga. tetap strong juga. Dokter Prapti, kenapa seorang pria dan wanita staminanya bisa tidak prima lagi karena faktor umur, faktor makanan, faktor tekanan, atau faktor mobil pres? Iya, terima kasih Pak Tim. Jadi kalau kita mau berbicara tentang stamina itu milik semuanya ya Pak ya. Baik itu dari bayi maupun sampai orang tua. Kalau kita mau berbicara tentang usia, itu banyak usia tua itu staminanya masih oke. Wow. Sedangkan usia-usia middle, misalnya seperti 30 sampai 40 tahun nggak berstamina seperti itu ya. Jadi semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Sekali lagi ada dua faktor dari dalam. Nah kalau sekarang kalau misalnya faktor dari dalam itu apa? Lebih ke cara pandang gitu, cara pandang terhadap apapun lah ya, baik itu pekerjaan
makanan, kemudian cara berpikir, merespon berita-berita itu bisa meloyokkan stamina kan Pak ya. Misalnya mendengar entah itu gempa, entah apa itu, stamina itu berelasi dengan daya tahan tubuh atau imunitas sebenarnya. Dan itu juga ditentukan oleh supply, baik itu oksigen, makanan, nutrisi gitu ya. Kalau makanan itu masuk ke dalam tubuh, akan dipecah oleh tubuh kita dan menjadi sumber energi, zat pembangun atau zat pelengkap atau menjadi cadangan energi. Nah itulah sebenarnya yang menentukan orang itu berstamina. Jadi kalau mau mengatakan stamina itu ditentukan oleh apa, banyak yang menentukan itu. Usia itu tidak semuanya. Seperti Pak Jarod mungkin lebih berstamina orang yang umur 30 tahun gitu ya, karena beliau pasti punya rumus-rumus yang membuat beliau lebih berstamina. Atau misalnya orang bilang perempuan kalau kita mau berbicara tentang stamina, misalnya orang yang sudah berkeluarga, kita mengatakan tentang stamina seksual misalnya. Ada yang mengatakan wah nanti kalau menopause staminanya loyo, enggak juga gitu. Jadi ada banyak faktor yang menentukan, dan satu hal kuncinya sih kalau mau mengatakan suami istri, relasi. Wow. Demikian Pak Jarod. Ya begini kalau soal stamina dulu. Iya. Jadi bicara stamina ini kan sebenarnya luas ya. Dalam arti gini, misalnya kita ini bukan stamina hubungan suami istri aja ya. Iya. Tapi umur katakanlah masih muda. Tapi jalan sebentar aja udah ngos-ngosan. Iya. Jadi misalnya mau, katakanlah kita ke mall, pasti jalan-jalan. Pergi liburan, wisata, pasti jalan-jalan. Nah dari tempat lobi, turun dari mobil ke tempat makan aja ngos-ngosan, itu kan stamina udah nggak bagus. Betul. Bicara pekerjaan, kalau kita stamina kuat, dalam arti ya kerja dari pagi sampai sore, jam pulang itu ya kita fit gitu ya. Ya istirahat, ngopi, makan siang. Tapi kalau orang staminanya kuat kan pasti juga produktif. Nah belum lagi kalau kita memang bicara stamina dalam arti pria wanita Bu ya, Iya. hubungan suami istri. Saya umur 60. Ya, tapi staminanya ya dari segi kesehatan aja kalau saya misalnya ke tempat nge-gym ya, lalu kan ada timbangan biologis, timbangan digital maksudnya untuk ngecek usia biologis. Ya, saya keluarnya 33 tahun Bu sekarang. Wow. Karena dari segi ototnya, massa tulangnya, visceral fatnya seolah seperti orang 33 tahun. Itu juga yang memicu istri anak saya akhirnya semuanya pola hidup sehat. Nah, sama juga istri, kalau sekarang saya 60 tahun, maka istri itu 58. Dan hari ini nih sebenarnya kita sebenarnya wedding anniversary. Wow. Tahun wedding 90 anniversary, berarti 33 tahun kita menikah gitu ya. Dan kalau saya bicara belak-belakan soal hubungan suami istri, ya kita seperti saya ingat-ingat gitu ya, nggak ada bedanya kayak dulu waktu bulan madu aja gitu. Wow. Padahal kan Berbagi rahasia nih. kan ada orang lupa, Bapak Jarod kan diabetes gitu. Memang kalau diabetes libidonya atau hasrat atau staminanya nggak kendor gitu. Ya kendor sih dulu waktu gula saya 400-an. Ngantuan, nggak minat. Tapi ya ketika dikendalikan gulanya, ya kembali lagi. Jadi sebenarnya kita bisa mengatur stamina kita ini dengan tadi yang Ibu Dokter katakan tadi, Ibu Dokter ya, dipengaruhi oleh pola hidup kita, pola makan. Tapi kalau saya mungkin berbagi sedikit itu lebih ke, kok saya tuh hati ya. Kita bicara bukan soal stamina pernikahan. Ya. Misalnya, aduh badan capek banget nih, lemes banget itu. Anak butuh pertolongan gitu ya, yang kita cintai gitu. Wih, energinya, semangatnya muncul loh. Ya, ya. Jadi ketika orang muncul passion, belas kasihan, semangatnya muncul. Saya lagi capek-capek, tapi emang saya cinta lingkungan ya. Lalu lingkungan di RW di mana saya tinggal gitu, wah ini kayaknya perlu digerakkan ibu-ibunya atau warganya untuk cinta lingkungan. Begitu muncul ide aja, muncul visi, muncul passion, itu kayak bergairah untuk bikin sesuatu gitu. Dan itu staminanya juga naik. Jadi betapa charge ya, iya, betul gitu. Baik, Dr. Prapti. Sebenarnya kalau secara definisi dan juga pengertian secara umum, apa itu stamina? Daya tahan. Daya tahan. Daya tahan. Tubuh, jiwa atau roh? Dua-duanya. Tubuh dan jiwa. Jiwa include roh ya. Jadi Iya. keseluruhan atau jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Lebih ke jasmani. Ada orang jiwanya strong, tapi tubuhnya lemah. Iya.
Atau sebaliknya tubuhnya Kuat. strong, jiwanya badannya bagus, kekar, ceblek. Hai, ada apa? Kan parah. Tadi menarik sebenarnya ketika Pak Jarod mengatakan ngantukan gitu ya. Salah satu ciri-ciri orang tidak berstamina itu setelah makan ngantuk. Atau harusnya kalau setelah makan itu kan gulanya diserap, kemudian masuk ke seluruh sel itu kan lebih berstamina kan. Tapi setelah makan ngantuk. Nah, itu ciri-ciri orang tidak berstamina. Salah satunya, yang lain banyak. Ya, kalau saya merasakan stamina kuat itu sebenarnya ada juga indikatornya bangun tidur. Jadi kalau orang staminanya bagus tuh bangun tidur tuh, wih, seger gitu kan, namanya habis istirahat. Tapi ada orang yang Pak Jarod, saya kok habis bangun tidur kok pegel semuanya ya. Pusing gitu. Tadi malam itu tidur tuh kerja bakti. Ya tidur sih Pak, tapi ngimpi dikejar anjing gitu kan. Lagi tidur aja susah gimana bangun gitu kan. Tapi orang itu kalau udah susah, hidupnya susah, pikirannya susah, tidur aja susah. Nah itu juga kualitas tidur itu juga sangat mempengaruhi stamina kita. Karena kan kita capek tentu ya, kerja, olahraga, ya hidup inilah kita bisa capek. Terus kapan kita di-recharge kembali? Ya kan pada waktu tidur. Kalau orang yang suka kerja menganggap tidur itu mengganggu kan, aduh jangan tidur atau aku nggak bisa tidur, padahal tidur itu juga bekerja. Penting juga. Tubuh kita itu juga bekerja gitu loh ketika saat tidur. Ya. Saat tidur. Jadi saat tubuh kita tidur, bagian-bagian organ lain yang betul, melakukan fungsinya. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang, aduh nggak bisa tidur nih karena ini ya, berarti ada masalah sama dia. Berarti tidak berstamina tadi Pak. Salah satu ciri tambahan lagi berarti orang yang berstamina itu bisa tidur nyenyak. Baik, kalau orang tidak berstamina terus-menerus, ya. Apa efek sampingnya? Efek samping kanan, kiri, atas, bawah ya Pak ya. Sebenarnya ketika orang tidak berstamina berarti dia tidak produktif ya Pak ya. Kita setuju dulu lah ya supaya kita. Setuju. Nah, tetapi masalahnya, akar masalahnya apa? Kita mesti cari kenapa dia tidak berstamina seperti itu. Nah, disitulah kalau mau direlasikan dengan rohani dan jasmani, secara rohani mungkin dia tidak bersemangat atau dia tidak punya support, ada hal-hal yang tidak dia perhatikan. Sebenarnya kita seperti Pak Jarod tadi cerita, Bapak bersemangat karena memperhatikan kan ya Pak? Tidak ingin diperhatikan tapi memperhatikan kan. Yeah. Jadi kita ingin memberikan sesuatu karena sebenarnya menolong adalah kebutuhan kan Pak. Seperti misalnya saya pun ditolong juga kebutuhan, tapi menolong juga merupakan kebutuhan gitu. Dan ketika orang itu tidak berstamina sama berapa lama ya dia akan mati sih. Karena sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup kan salah satunya adalah bergerak ya. Kalau dia tidak bergerak ya tunggu mati aja gitu. Dan kalau secara jasmani ya sesimpel kita mangan turu nyambut gawe. Bersemangat bahasa Indonesianya. Karena orang makan, turu, tidur, nyambut gawe, kerja. Ini kagak kerja, makan tidur, mati dia. Sekarang kembali kepada stamina. Jadi ada orang yang staminanya turun, lalu nyalahkan orang lain. Kalau dia isi nyalahkan suami, suami nyalahkan istri, anak nyalahkan orang tua nyalahkan anak. Jadi model orang yang berstamina diapain nih? Program ini kan supaya mereka bukan tambah stres tapi bahagia, sehat, umur panjang. Iya. Silakan Dok. Iya, jadi kembali di depan saya sudah menyampaikan ke relasi sih Pak ya. Itu relasi itu menjadi hal yang sangat penting. Saya pikir kita semua punya pemahaman yang sama ya, relasi suami istri, bagaimana kita mau melakukan sesuatu kalau tubuh yang satu ini juga tidak bisa berelasi gitu. Dan yang utama sih pasti relasi dengan Tuhan lah ya. Kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan sesama, pasti tidak punya relasi baik dengan Tuhan. Artinya sebenarnya ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita bisa bergumul, kita bisa rendah hati, walaupun yang salah pasangan ya saya sorry apa sih salahnya gitu. Jadi kalau saya belajar ya Pak, mohon izin untuk tidak menggurui tapi berbagi. Silakan digurui aja kami. Kita siap berguru. Ibu diundang untuk menggurui kami, sekolahnya lama. S1 4 tahun. Bukan masalah S2 mungkin lebih kepada 2 tahun ya. Lebih kepada bagaimana kita merendahkan hati, saling belajar sih Pak. Itu kuncinya sebenarnya. Kalau misalnya kita mau pinter-pinteran ya nggak bisa juga. Kalau kita mau belajar ya udah tahu misalnya ya Pak ya, kita udah komitmen nih
minum teh tanpa gula gitu. Tapi pasangan kita masih minum gula gitu. Kenapa? Ya aku masih belum bisa. Ya udah, jangan marah-marah gitu. Oh, oke, mungkin perlu waktu misalnya gitu. Itu kan bisa berantem tuh Pak, kan staminanya turun semua. Harusnya tidur bareng nggak jadi tidur bareng hanya karena minum teh, karena gula gitu. Seperti itu sih mungkin Pak Jarod. Kalau dari ini Bu, saya pengen nanya, kita berguru aja ya. nanti kalau gak ada narasumber, aku bisa pindah jadi narasumber. Jadi juga boleh. Ke pengalaman. Nah, kalau bicara... Tapi tenang, gajinya double. Tapi diambilnya di surga. Ya, bicara stamina, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi Bu Dokter? Dari segi, kan kita bicara stamina, berarti daya tahan, gitu kan? Kan sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi stamina tuh? Semua yang ada di sekitar kita mempengaruhi stamina. Misalnya kalau kita mau ngomong faktor diri ya tadilah ya rohani apa segala macam. Sekarang kalau kita melihat yang di luaran gitu ya. Apa yang kita hirup mempengaruhi stamina. Bagaimana kita kalau misalnya pergi yang dengan penuh dengan polusi misalnya. Langsung lemas deh bawaannya. Langsung gitu. lemas misalnya. Atau apa yang kita makan, apa yang kita dengar itu akan sangat mempengaruhi. Tadi saya di awal juga mengatakan bahwa stamina itu berrelasi dengan imunologi, sistem imunologi di dalam tubuh kita. Contoh misalnya, kita bertiga berjalan-jalan gitu. Berjalan-jalan di sebuah tempat, di pasar katakanlah ya. Bapak berdua sudah biasa minum kencur, minum jahe, sementara saya tidak. Kita kan bertemu virus dan bakteri kan di sana kan. Pulang-pulang saya bersin-bersin, saya batuk-batuk, sementara Bapak berdua enggak. Nah artinya sebenarnya stamina Bapak itu lebih kuat. Jadi daya tahan tubuh kita itu ditentukan oleh 3 hal. Yaitu host atau kita sendiri, kemudian yang kedua adalah lingkungan atau di sekitar kita, kemudian yang ketiga adalah agent atau katakanlah virus, bakteri, parasit, jamur gitu. Nah inilah yang menentukan stamina kita. Kalau misalnya tadi kan sebenarnya Bapak berdua secara host gitu, jadi tuan rumah lebih kuat. Bisa jadi itu si virus cuma sedikit saja yang memaparkan kita, padahal kita sama nih menghirup udara. Di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama gitu. Ternyata saya sebagai host nggak tahan dengan virus dan bakteri. Nah, 3 hal itulah yang akhirnya menolong kita untuk kita bisa mengevaluasi. Kemarin Pak Tim sama Pak Jarod kok kuat ya? Kemarin saya pulang kok bersin-bersin ya? Oh ternyata saya nih. Saya akan tanya, Pak Jarod minum apa? Pak Tim minum apa? Gitu. Bisa juga misalnya, padahal itu bakterinya dikit lah gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita sama-sama bertiga nih udah punya sama-sama minum jahe lah. Kemudian kita pergi ke suatu tempat komunitas gitu ya. Terus berjalanlah itu virus dan bakteri banyak sekali dan kita kuat misalnya. Itu kan artinya juga sama seperti itu. Lingkungan tidak mendukung untuk kita sehat tapi kita tetap sehat. Berarti kita menjadi host yang staminanya kuat. Gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau dari segi makanan Bu, makanan minuman apa yang cenderung membuat kita punya stamina tuh kuat? Kan ada yang bilang gini, kok loyo, ini stamina berat, makan kambing, biar kamu kayak kambing, misalnya kan. Padahal kita darah tinggi. Misalnya itu. Iya, kalau stamina kuat itu lengkap ya Pak ya. Ada karbohidrat secukupnya, kemudian protein dan mineral, vitamin, kemudian lemak. Itu kelengkapan di dalam makanan yang telah Tuhan siapkan. Karena misalnya makan kambing, daging kambing lah ya Pak ya. Misalnya di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, mineral, dan vitamin tetap ada. Kalau misalnya memang itu kebutuhan kita, itu akan terserap dengan baik. Tapi kalau tidak ya tubuh juga akan nggak berguna lah. Udah cukupnya aja ya, nempel berubah jadi lemak misalnya gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang, bisa jadi saya tidak menutup pendapat seperti itu. Bisa jadi memang ketika makan kambing, ternyata bener ya. Karena tubuh kita kekurangan protein misalnya gitu Pak. Tapi yang lain mungkin nggak ngefek ya, atau dampaknya berbeda. Nggak, kok cuma katanya stamina pria lemah makan kambing, mereka kok nggak makan ayam gitu. Kenapa dihubungkan dengan kambing? Apa memang ada mengembek malamnya mbek? Nah, itu dia itu. Apa ada zat besinya atau mineralnya? Lebih ke protein sih. Sebenarnya sih kan di ayam, ikan ada protein. Iya. Kenapa harus kambing? Nah, saya hanya emosi karena kambingnya ini.
Itu persepsi sih Pak. Atau lebih ke Persepsi. sugesti ya? Iya Pak. Lebih ke persepsi, lebih ke sugesti sih. Jadi kan kalau misalnya nih udah tersugesti nih suami istri, kalau makan kambing nanti stamina dalam hal hubungan suami istri ya naik gitu. Jadi begitu ngajak istri aja, yuk kita makan kambing, itu kan udah kayak tanda-tanda, ya. Ya kan mau yuk gitu kan, itu udah kayak sinyal, yuk makan kambing, enggak, oh berarti nggak mau dia. Berarti sugesti itu sebenarnya kan gitu kan. Iya. Kayaknya pengalaman ya. Sekarang gini dok, ini yang ngomong Mas Jarod nih waktu jadi host. Sekarang kan waktu jadi narasumber, kan dia naik pangkat narasumber dan host. Saya tanya dia waktu pandemi sudah berhenti, justru COVID-nya berhenti tapi angka perceraian tinggi karena stamina Banyak loyo. terus berantem terus kalau di rumah terus, itu gimana? Iya, sebenarnya ini banyak masalah lah ya Pak. Kalau kita mau ngomong aksi stamina sih, lebih ke akar masalahnya di belakangnya apa sih? Staminanya turun itu dampak saja. Karena misalnya masalah ekonomi kan bisa jadi memicu kan. Lebih sekarang kembali ke bagaimana menghadapi masalah itu dengan apa ya? Dengan ini sebenarnya lebih ke ujian sih. Bagaimana menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan itu bersama-sama. Kalau misalnya sampai staminanya loyo karena COVID, itu mungkin bisa jadi imunitasnya yang drop. Kita dicekam oleh rasa ketakutan. Ketakutan itu sangat menurunkan imunitas sih. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Katanya banyak yang meninggal karena ketakutan itu daripada COVID. Ya, virus ketakutan lebih menakutkan sih. Jadi ada lebih yang berbahaya. kena COVID, imun di rumah, apa itu namanya? Sitokin, Bukan. ketakutan. Dengan menjaga kesehatan di rumah, tidak usah ke rumah sakit, lebih sehat daripada di rumah sakit terus dikasih oksigen terus ditakut-takuti. Lebih cepat mati, gimana? Mungkin bukan ditakut-takutin ya, karena kalau orang biasanya waktu zaman COVID dulu ya, yang banyak banget kan yang orang isoman di rumah malah survive. Ya bisa dibayangin di bangsal yang rumah sakit begitu penuhnya sampai bangsal yang isi 4-5 orang diisi 10. Terus waktu itu saya ada satu temen yang akhirnya survive tuh. Tapi dia bercerita, hari ini satu dikantongin plastikin, besoknya satu diplastikin. Wih, itu kan stresnya luar biasa, itu kayak orang nunggu giliran gitu. Ini namanya Pak Arifin, itu sampai dia tuh 3 bulan kena COVID di rumah sakit. Dari mulai yang di VIP nggak kuat, bayarnya pindah, sampai akhirnya yang di tempat bangsal yang nunggu antri diplastikin gitu. Tapi kagak mati-mati. Itu waktu dia cerita itu, saya bayangin betapa stresnya sampai akhirnya dia tuh udah, ya tiap hari di kapal itu ada yang diangkut itu kan. Itu lebih bahaya daripada itu deh COVID-nya sendiri gitu. Iya. Tapi waktu itu karena saya nggak ngalamin ya, Iya. di mana dia bercerita itu sampai dia akhirnya mengatasi rasa takutnya itu dengan cara pasrah yang aktif ya Pak ya. Makanya ya tetap minum obat, tetap ini, tapi udah kayak ketika setiap hari ada yang meninggal gitu, bagi dia udah jadi kayak biasa gitu. Terus pelan-pelan imunnya naik, staminanya naik. Itu umurnya udah 76 loh Bu. Wow. 76 kena COVID 3 bulan di rumah sakit. Waduh, itu saya waktu survive waktu jadi host acara kesehatan ya, ketemu namanya Pak Ari Arifin ini yang 3 bulan itu. Tapi dari situ saya tahu betapa kuatnya stamina ketika tadi Ibu bilang didukung oleh harapan, semangat hidup. Ya itu yang nggak kelihatan ya Pak ya. Maksudnya kalau jahe kan tinggal minum ya, itu kan di dalam itu yang nggak kelihatan yang membuat dia juga berstamina. Justru juga ada yang sakit gara-gara kebanyakan minum jahe. Karena takut minum jahe perutnya tambah kebakar. Itulah Pak, sebenarnya ketika kita berbicara tentang herbal pun tetap ada aturan mainnya. Nggak boleh kebanyakan Bu ya. Iya, semua yang kebanyakan pasti nggak bener lah ya. Iya, seperti itu sih Pak. Stamina kebanyakan sebenarnya boleh. Jadi Mas Jarod ini waktu COVID, istri kena, anak kena, rumah sakit penuh, insuman di luar lebih Jadi keren. waktu COVID Delta itu anak saya kena,
sehingga sampai sesak nafas 3 minggu, karena kebetulan dia juga waktu itu belum divaksin, jadi parah banget kenanya. Tapi istri saya juga ketularan, sempat pingsan di kamar mandi juga, anak saya pingsan 2 kali, pembantu saya 3 terkapar. Jadi saya jadi ingat tadi, orang pergi ke tempat yang sama, tapi yang staminanya kuat, nggak ada apa-apa. Nah itu, orang yang staminanya kuat itu kan teruji oleh kondisi dan keadaan ya. Iya. Jadi ketika di rumah terpapar semuanya gitu ya. Masalah aman. Saya ngerawat mereka. Jangan sampai ikut terpapar juga karena yang rawat ya, rumah sakit pas Delta itu kan penuh gitu. Iya Pak, Jadi betul. itu yang kadang-kadang kalau orang punya stamina kayak gini tuh kayaknya kan biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Masa juga, makanya ketika saya itu menghadapi hal seperti itu, keluarga anak itu makin ikut pola sehat. Sama juga ketika pergi ke wisata, misalnya pergi ke Mesir gitu ya, naik Gunung Sinai itu kan dinginnya minta ampun. Ya kita nggak dingin-dingin banget gitu kayaknya. Lalu habis Mesir dingin, kena panas lagi siangnya kan. Waduh, besoknya udah pada meler-meler. Nah, kita nggak meler. Jadi ketika teruji oleh tadi situasi dan kondisi, orang yang punya stamina akan kelihatan sama yang tidak. Iya. Teruji oleh kondisi, oleh Sebenarnya nggak usah situasi. nggak usah menunggu sakit ketika kita menjaga kesehatan Pak ya. Itu kalau bernafas yang betul misalnya tunggu sakit udah terlambat ya Pak. Seperti minum herbal itu nggak usah tunggu sakit. Kenapa itu kelebihan herbal itu tidak usah menunggu sakit ketika kita boleh minum gitu loh Pak. Kan herbal kan bukan sebagai obat ketika sakit kita minum, tetapi sebelum sakit pun juga nggak masalah gitu. Ini jadi menarik yang soal herbal nih. Jadi pengen nanya, Iya. kalau herbal yang lebih spesifik ke stamina, kebugaran pria wanita, suami istri, maksudnya kebugaran seksual gitu ya. Itu herbal apa sih Bu? Ini ditunggu banyak orang ya. Bisa viral. Iya, mudah sekali Pak di Iya. dapur ya adanya. Di ya. dapur. Itu jahe merah dan lengkuas itu sangat bagus untuk menjaga stamina atau Diapakan dok? Dimakan mentah-mentah. sebentar Pak ya. Supaya besok kita Ada bawa beberapa- jahe kemana-mana. Jahe merah, lengkuas itu ada 2 juga, lengkuas merah, kemudian lada. Ada hitam. Lada hitam. Oke. Kalau adanya lada putih juga nggak apa-apa Pak. Oke. Ada juga yang mirip-mirip dengan lada itu adalah cabai Jawa. Cabai Jawa. Iya, cabai Jawa itu Bukan gula Jawa kan? bukan. Cabai Jawa. Iya, cabai Jawa. Cabai Jawa itu pohonnya seperti daun sirih tetap. Terus kan ada bunga ya Pak ya. Kalau daun sirih itu kan kecil-kecil kan. Tapi kalau cabai Jawa tuh bisa segini. Apanya? Bunganya Oke. mirip. Jadi filosofi Jawa itu ini cabai Jawa supaya berdiri gitu katanya. Tapi cabai beneran namanya cabai kan? Namanya cabai tapi bukan cabai. Oh. Istilah mereka itu adalah Oke, Jawa. terus diapakan Iya. itu? Nah, itu direbus. Oh, Paling tolong, gampang Pak, itu direbus, direbus. jangan dimakan mentah-mentah. Lengkuas, jahe, cabai Jawa, cari Google nanti ya, cabai Jawa itu apa Iya, ya gitu lada. ya. Lada hitam. Oke. Direbus berapa jam? Nah, sebelum direbus Pak, kita mesti tahu jumlahnya dulu. Oke. Ya, kalau misalnya untuk sendiri, pakai aja 2 jari Pak. 2 jari jahe, kira-kira aja lah 2 jari jahe, 2 jari lengkuas. Kalau lada itu tergantung ketahanan lidah kita kuat pedes berapa butir. Bisa jadi 10 atau 15 gitu ya. Kalau cabai Jawa itu cukup 2 atau 3 butir aja. Nah, airnya cukup kalau mau diminum sekali sehari itu 300 cc saja. Karena itu misalnya sekarang yang kering itu misalnya cabai Jawa dan lada itu kan kering kan. Berarti kita mesti rebus dulu bersama-sama sampai mendidih, kecilkan api. Jahe merah dan lengkuas merah setelah dicuci diparut atau digeprek, masukin, kecilkan api, tunggu 15 menit. Diminum udah Minum. itu. Tapi jangan Stamina. terus wah aku sudah minum sekali nggak berasa, ya nggak mungkin lah sekali. Bisa jadi itu masih loyo-loyonya, berarti si herbal itu mesti perbaiki dulu sirkulasi tubuh. Darahnya lancar. Tapi saya usul Mas Jarod jangan minum itu. Dia sudah strong, bahaya. Mudah ya Pak ya. Kalau nggak ada cabai Jawa juga cukup 3 itu sudah oke Pak. Atau itu hanya sebagai kayak bumbu aja? Nggak usah perlu? Kurang sih, Pak. ya? Oh, beda oke. tujuan kan. Beda Kalau tujuan, ya. bumbu kan masih dengan, tapi Hanya kalau misalnya diminum sehari sekali ya. iya sehari. Besok sekali. diulang lagi nggak boleh, harus baru lagi. Boleh. Cara iya betul. Sekali rebus, sekali minum. Nah, habis itu buang, rebus lagi yang baru. Baik untuk pria, untuk wanita. Iya. Nggak boleh untuk selingkuhan. Karena saya dapat jurus baru dari Mas Jarod, bagus banget. Cara tidur yang sehat, jangan tidur sama istri orang. Jelasin dulu biar juga nggak salah, silakan. Tidur sama istri orang bikin gak sehat. Iya. Digebukin sama suaminya. Nggak bisa
tidur juga ya Pak ya. Belum kalau di sidak terus masuk YouTube. Ya, udah Kan deh. banyak tuh di YouTube sekarang. Kalau misalnya kayak lada hitamnya itu kan kita makan, ya pokoknya ayam, daging itu kan emang enak pakai lada hitam, Iya, atau iya. telur pakai lada hitam. Ya itu aja udah dimasukin gitu. Itu Beda, ya? sangat baik sih Pak. Tapi Itu bukan sebagai makanan. Oke. Jadi kalau kita berbicara herbal itu yang tujuannya itu sebagai apa? Sebagai kuliner, kemudian sebagai medisin atau obat, kemudian aromatik, aroma, kemudian kosmetik atau sebagai pewarna. Kalau tujuannya untuk pengobatan ya emang orang Konsen. stamina-nya Iya. kurang ya tadi ramuan tadi itu gitu. Betul. Ya. Jadi kita betul-betul membuat ramuan itu bertujuan sebagai apa? Kalau sebagai makanan ya sudah kita makan aja tanpa asumsi. Tapi kalau misalnya kita aku makan makanan sehat pakai bumbu supaya sehat itu oke. Tapi itu kan bentuknya sebagai makanan Pak, bukan sebagai obat atau sebagai tadi stamina. Jadi kalau kita mau meramu ramuan itu sebagai stamina, kita mesti memplanning kan. Oh ini aku merebus ini tujuannya untuk ini supaya terukur juga. Oh setelah berapa hari ini aku baru ngerasa ini. Bisa ceritakan ke temen kan. Jadi oh ini aku, tapi belum tentu teman itu juga serajin kita misalnya gitu. Karena itu perlu kontinuitas sampai kita bisa merasakan oh ternyata memang bener ya, keren ya. Terus Baik. satu lagi Pak. Iya. Bahannya tadi kan 4 ya. Ada satu lagi yang mungkin orang itu tidak tahu kalau dia tuh sudah menginjak-injak. Itu tapak liman namanya. Tapak liman itu Oke. adalah Perdu. rumput yang tumbuh biasanya itu ada di lapangan. Tapak itu tapak, liman itu gajah. Jadi tanamannya itu sebenarnya tidak seperti kaki gajah sih, cuman dia melebar gitu ya, mekrok atau apa bahasa Indonesia mekrok tuh mekar itu di lapangan gitu, dan itu keren Itu Itu daunnya diambil, ya, rebus lagi. untuk stamina. untuk Pak. stamina. Iya. Tapak liman. Iya, Catat baik-baik. Dan itu ada di lapangan ya. di mana-mana ada Dan Pak, bisa tapi susah ditanam? di Jakarta. Bisa, itu rumput liar. Di rumah ibu ada. Ada Pak. Oke, nanti ada Ambil kelas bibitnya. khusus. Ambil bibitnya. Nggak, kita ada kelas khusus nanti ya. Baik, sebenarnya saya masih belum terima tentang dari mana Dokter Prapti Utami tahu bahwa lengkuas, tapak lima itu dari mana? Nanti kita bahas, kita akan menyanyi lagi biar happy. Lagunya adalah Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Yes. Karena ada mendung. Kan tidak awan. seru kalau biru itu namanya lukisan. Ada awan. Ada putih. awan, tapi Tuhan berjanji dia beri kekuatan. Amin. Tuhan tidak berjanji jalan selalu rata, Tuhan tapi menyertai. Silakan Anggi dan Windra. Tuhan tak Pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji bersama-sama. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kunci stamina kuat, setia dan percaya. Amin. Sama pasangan, Ya. istri dan suami yang sah. Yes. Kalau nggak setia digebukin orang ya. Dulu saya setia sama istri orang, kan bahaya. Nah, saya agak emosi tuh, Dok. Saya katanya emosi, kata kuncinya. Dari mana dokter tahu? Memang dokter sekolah S1 di Undip, S2 di UNS, kedokteran, dan sekarang punya program herbal, Medicine class. medicine class. Dari mana kalau lengkuas, lalu jahe, lalu lada hitam, Serai, tapal lima. menyebabkan stamina pria dan wanita strong. Dari mana taunya? Belajar, Pak. Atau emang spesialisnya ngambil soal herbal? Enggak. Di Indonesia belum ada, Belum Pak. ada malah, ya. Jadi tahun 2000 saya selesai PTT, ada sebuah yayasan namanya Yayasan Karyasari yang membutuhkan dokter yang mau melayani masyarakat dengan herbal. Jadi waktu itu Pak Winar atau almarhum, sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan, memiliki sebuah yayasan Karyasari, namanya Yayasan Karyasari. Dokter juga? Bukan, beliau adalah insinyur pertanian sebenarnya. Wow. Dan beliau punya pengalaman sakit karena dia ahli pertanian, dia seorang konsultan BI waktu itu. Sejarahnya sebenarnya karena bersama-sama dengan waktu itu calon suami saya di Timur bersama dengan beliau. Setelah di Jakarta, beliau mendirikan yayasan. Pengalaman beliau itu diaplikasikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah, salah satu tanaman yang dipakai adalah tapak liman. Sebenarnya tapak liman itu tidak tujuannya untuk stamina, tapi karena pinggang yang tidak pernah sembuh gitu, akhirnya minum tapak liman sembuh. Nah, karena ini bergerak di bidang herbal, pasien beliau banyak. Kemudian beliau bercerita kepada teman-teman yang ada di Timur, ada nggak dokter yang mau untuk melayani masyarakat tetapi dengan herbal? Lalu suami saya cerita, saya pikir, waduh, nggak ada ilmunya saya di kedokteran kan. Ada ilmu farmasi sedikit sekali tentang bahan alam seperti itu. Nah, sejak tahun 2000 saya belajar, oh ini tanaman ini untuk ini, tanaman ini untuk ini, belajar bentuknya seperti apa, buka buku dan sebagainya, dan mengaplikasikan, Pak. Ya. Itu nekat, tapi saya seneng karena tadinya saya terpaksa, aduh mesti ngapalin bentuk tanaman, nggak boleh keliru. Seperti sebenarnya seperti Sejak ketika tahun berapa tuh, Dokter Prakti? tahun 2000, Pak. Cuma karena punya background kedokteran, tentu Iya. ketika belajar herbal itu dari sudut pandang klinis medisnya ya. Betul. Berarti sudah 23 tahun, keren. Jadi lebih ke Udah, kalau saya misalnya percaya, ada saya masalah. percaya. Kita bisa coba segera. Nah, dari situ sebenarnya learning by doing sih, Pak Jarod. Sekarang kalau ada orang mengatakan ketika saya kuliah itu dikatakan hipertensi, diabetes itu harus minum obat seumur hidup. Tapi hati saya gelisah gitu kan. Saya ketemu sama pasien yang udah hipertensi bertahun-tahun, dia mengatakan, dokter saya bosen minum obat. Seperti itu, Pak. Waduh, saya pusing, saya nggak punya pengalaman. Tetapi dengan modal pengetahuan tanaman obat, oh ini bagus untuk fungsinya diuretik, ini untuk revitalisasi sel, ini apa. Kemudian saya berikan, Pak, saya akan memberikan ini, Bapak, dan dia bisa. Karena memang seperti dia punya niat gitu ya. Dan kalaupun misalnya, dokter saya masih minum obat kimia, boleh nggak? Boleh. Komplementer, Pak. Paralel dulu, nanti perlahan-lahan dilepas. Sehingga ketika mendampingi pasien, saya tidak lepas. Karena tetap saya membuka diri untuk mereka boleh menceritakan hal-hal yang terjadi seperti itu sih, Pak. Dan sebenarnya, Pak, ketika orang mengeluh tentang stamina, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan seorang pasien, istrinya yang ngeluh gitu. Dok, suamiku, langsung terus terang, Pak, dok, suamiku impoten, katanya gitu. Aduh, saya bilang, hah, umur berapa? 42 tahun. 40 tahun impoten. Dia betul-betul lugu, polos sekali. Coba cek istrinya, suaminya ke lab deh. Betul, Pak, 450 gulanya. Waduh. Itu langsung saya dampingi terus, dokter ini gini-gini. Dokter kasih apa, insulin apa-apa. Oh, nggak apa-apa.
kebetulan istrinya sangat ingin suaminya sehat gitu, dan dia mendampingi terus ini Pak, mencoba untuk turunkan perlahanan. Saya dampingi, dia bilang, dokter ini malam-malam suami saya kayak sakau gitu. Nggak apa-apa, ikutin aja. Maksudnya ketika ingin ingin makan, nggak apa-apa, kasih aja dulu. Jangan langsung di stop karena kan menyakitkan kan. Step by step. Suaminya, istrinya sangat semangat untuk bisa turunkan. Terus sekarang masih kami dampingi dan jadi cari tahu akar masalahnya, itu yang penting Pak. Yang satu gula itu atau diabetes itu kan juga disebut mother of the disease. Jadi dari mulai gula yang tinggi itu kan, makanya waktu saya gula saya 400 itu kan teman saya dokter kan, kamu bisa impoten lu, bisa buta lu, bisa katarak lu, bisa ini, waduh. Jadi tapi ada bagusnya, saya takut gitu ya, karena takut jadi muncul drive mau mengatasi. Dan ternyata bisa juga lepas obat. Jadi ya diabetes kalau nggak mau ganti pola hidup ya memang akan minum obat seumur hidup ya dokter ya. Iya, tapi ketika orang ganti pola hidup kan akhirnya kalau toh minum obat itu hanya kalau saya pribadi ini, kalau misalnya saya pakai bagi tapi saya rajin ngetes. Ya, kalau gula saya itu di atas 150 ya saya tetap akan minum. Jadi minum obat tadi saya setuju komplementer gitu ya, bukan dosa. Tapi kalau saya jaga makan, lama-lama kan tahu pola hidupnya. Oh, kalau saya ini kalau makan begini-gini naik, akhirnya begitu enggak lalu dites ya berhari-hari berbulan-bulan gula pagi 100 110 tanpa obat ya it's okay gitu. Jadi memang kalau saya tabrak lagi, makanya saya kan tahun 2010 itu lepas obat diabetes, lepas insulin 2010. Tapi 2017 itu saya kambuh lagi. Minum obat lagi. Baru 2020 lepas lagi. Tapi dari pengalaman itu bahwa sebenarnya memang bukan sembuh sih. Diabetes itu bukan sembuh, tapi kita emang harus ganti pola hidup. Sebuah pola yang akan saya jalani seumur hidup. Jadi diabetes itu bukan sakit tapi gaya hidup atau pola hidup. Iya, diabetes itu sama seperti ketika tubuh itu mencari keseimbangan sih Pak. Tubuh itu ketika gula darah tinggi maka tubuh akan mencoba menurunkan. Ketika rendah dia akan menaikkan, tapi ada batas. Ada batas udah hang gitu kan. Jadi gulanya tinggi, tapi seperti yang Pak Jarod itu real sekali, ketika tinggi udah ubah saja budaya hidupnya atau budaya makannya. Karena kalau enggak akan mempengaruhi stamina tadi kan gitu ya. Contoh dokter Raffi, makan di mall, makanya nasi goreng, kerupuk dan lain-lain. Teh manis. Closingnya, dessertnya mangga manis lagi. Bukan. Es krim, durian. Es teler. Kalau enggak es teler itu apa itu? Teler beneran. Soda gembira. Nah itu gimana? Jebol nggak ginjalnya? Jebol sih Pak. Tergantung ini ya, maksudnya yang kalau misalnya kita seusia 50 tahun ke atas itu bukan kebutuhan ya Pak, itu kan keinginan ya. Itu mulut aja, enak di mulut aja. Iya. Enaknya segini aja dok ya. Iya. Di sini. Tapi tadi bicara stamina kan. Iya. Jadi stamina itu misalnya orang gula tinggi, diabetes kan ganggu stamina. Iya. Tapi sebenarnya yang lain juga ya, misalnya darah tinggi, ya itu kalau nggak dikendaliin ya ke stamina juga kan ya. Betul. Iya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomong stamina pria gitu, kita bicara tentang impoten, itu kan lebih kepada pembuluh darah yang kecil. Sekarang organ tubuh pria yang memiliki pembuluh darah kecil dan lembut itu di otak sama di penis. Itu kecil, tapi ketika kalau terisi. dokter ngomong enak ya. Kenapa Pak Parno ya Pak ya? Iya. Oh, kalau dokter kan tanpa rasa bersalah. Emang medisnya begitu. Kalau kita kan nggak boleh. Oh gitu ya, Ya, Pak. oke. Ya mohon maaf kalau saya salah. Justru itulah kenapa kita pakai dokter ya kan. Biar dia ngomong ya kan. Jadi pembuluh darah di sana itu, misalnya kita ngomong dewasa saja. Gitu. Iya, ini dewasa. Iya, ketika seorang pria tidak ereksi, maka dia penisnya kecil. Tapi ketika dia ereksi entah berlipat-lipat ganda sebesar apa seperti itu kan, karena ada pembuluh darah yang terisi Melebar. oleh darah yang banyak ke sana. Bayangkan pembuluh darah yang sangat kecil itu terisi oleh gula. Kan kental Pak ya. Gimana mau diisi, di sana udah banyak gula gitu. Ya sudah impoten, nggak bisa membesar penisnya karena memang udah sesek gitu, udah penuh gitu. Penuh dengan sel darah merah yang dilengketi oleh gula. Makanya Kemudian gula harus dibereskan. Betul, retina misalnya. Di retina itu juga pembuluh darahnya kecil sekali, yang nggak ada oksigen ke sana jadi buta. Atau merah mau ke matanya dan mulai begitu ya. Atau misalnya ke syaraf Terus misalnya. ke ginjal.
ke ginjal, gagal ginjal. Di sana juga pembuluh darahnya kecil sekali. Atau misalnya mengganggu syaraf sehingga luka tidak sembuh-sembuh. Itu kan syaraf yang kena. Pembuluh darahnya oksigennya nggak sampai ke sana, ya sudah diamputasi misalnya gitu. Jadi sangat berelasi dengan sekali lagi gula ya Pak ya. Ya seperti itu. Berarti tema yang akan datang adalah Gula. umur panjang, sehat bahagia Tanpa dengan gula. herbal. Dengan herbal. Jadi ibu bisa jamin seluruh penyakit herbalnya ada. Tuhan sediakan. Ya Hampir ada. Itu hebatnya Tuhan ya. Sebenarnya memang Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan sih, sebenarnya Pak. obat kimia pun sebagian hampir dari herbal kan. Iya, Diekstrak dan Tuhan saya bawang izinkan putih itu. diekstrak. Iya, kalau kita ingat tahun 1928 itu kan Pak Alexander Fleming dari Inggris yang menemukan miselium. Jadi beliau adalah seorang peneliti, dia punya laboratorium, dia banyak meneliti hal-hal yang tidak kelihatan gitu. Dan satu ketika dia habis jalan-jalan masuk ke laboratorium, loh kok tumpah nih, ada apa? Loh kok dia uji bakteri-bakteri, ini bakteriku kok mati semua. Terus muncul ada jamur yang akhirnya namanya miselium. Penisilin itu ya? Iya, betul. Akhirnya jamur itu menjadi antibiotik. Nah, saat itu terjadi peperangan perang dunia yang atau juga ada pneumonia. Berikutnya adalah penisilin itu sangat menolong manusia. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ya membengkak, misalnya dikomoditaskan atau apa segala macam, dan penggunaan oleh masyarakat itu semakin meningkat, Sehingga terjadilah yang resistensi. alam-alam ini jumlah produksi kurang gitu ya. Betul. Sehingga muncul yang sintetis. Betul, dan itu kan juga Tuhan izinkan. Hanya sekarang bagaimana manusia itu menggunakannya. Karena setiap tahun itu resistensi itu terjadi. Seperti itu sih Pak. Sebenarnya tadi bahan-bahan kimia yang tadi Bapak sebutkan, kina dari pohon kina misalnya gitu. Bahan-bahan misalnya kemoterapi vincristin, vinblastin berasal dari tapak darah. Betul sekali, saya sangat sepakat bahwa Cuma ada ekstraksi, campurannya. Iya. Contoh begini, Bu. kurkumin. Jauh-jauh ke Australia, ke Amerika dapat obat. Ternyata bahannya dari bawang putih. Di Bekatul. Nah daripada kita beli jauh-jauh di Amerika, di Australia, bawang putih ada di kampung kita. Gimana tuh dok? Cuma mereka ekstraksinya Orang tadi ya. percaya, ini Amerika, Australia, Iya, iya, iya. atau mana lagi Kalau lah. tanamannya dari sini. Padahal Obat ekstra kita bawang banyak. putih. Jadi gimana tuh dok? Kalau itu lebih ke teknologi sih Pak. Tidak salah juga mereka meneliti apa yang membuat ekstrak dan sebagainya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa herbal itu adalah empirical base yang diuji manfaatnya lebih dari 50 tahun atau 3 generasi berturut-turut. Sedangkan yang diekstrak itu biasanya evidence base, berdasarkan penelitian. Tetapi tidak mungkin ada evidence base tanpa empirical base, tidak mungkin. Mereka dasarnya apa meneliti? Berarti kan berdasarkan uji manfaat di sini, seperti itu. Jadi semua tidak ada yang salah, bagaimana kita merespon saja. Misalnya ekstrak kunyit atau kurkumin, mereka sudah bisa ekstrak, mereka belinya bahan dasar dari Indonesia, tapi dengan teknologi mereka pakai hanya kurkumin saja Pak. Padahal kandungan di dalam kunyit itu Lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berbicara herbal itu ada paradoks gitu. Seperti koin, kanan kiri nggak pernah ketemu tapi satu kesatuan. Jadi kunyit itu satu sisi melancarkan peredaran darah, untuk luka dia menghentikan perdarahan. Nggak ada obat yang kayak gitu. Wow, kunyit ya. Iya. Contoh nih dok, ada minuman suplemen klorofil ya. Dengan minum 1 sendok, Anda sudah seperti makan daun 3 kilo gitu. Apakah lebih enak makan daunnya? Ada orang mau bayar mahalnya untuk itu gimana? Ya, sekali lagi itu ekstrak ya Pak ya. Berarti harus yang pintar harus pasiennya ya. Betul. Ya, yang punya duit banyak ya udah. Daripada ribet makan bawang getir-getir, ekstraknya aja gitu. Yaitu teknologi Ada harganya ya. harganya Tapi dan tetap ada sebagainya. kimianya kan ya. Belum tentu juga. Itu kan kalau ekstrak itu kan ya murni bahan herbalnya Yang Pak. pasti ada biayanya deh. Iya pasti ada. Dan yang menarik adalah ketika tadi Bapak klorofil itu Pak, struktur kimianya itu seperti hemoglobin atau sel darah merah. Itu menarik sekali. Mengapa orang-orang yang minum klorofil atau makan sayur mayur itu
Atau misalnya ibu hamil, kenapa disuruh banyak makan sayur? Karena dia akan meningkatkan HB atau tadi BIT ya. Itu betul-betul Sebentar, tapi ada yang ledek. Gajah makan rumput, sapi makan rumput juga enggak. Kok nggak kurus ya? Nggak langsing gitu. Nggak langsing. Nah, ini pembelaan orang gemuk gitu. Makannya dari pagi sampai sore. Bangga orang gemuk bikin kaos gini, Bu. Orang bahagia memang susah kurus. Gitu. Gimana, Dok? Mumpung ada dokter nih, kita habisin nih. ya itu sih sah-sah saja lah ya. Pilihan orang. Begitu sih Pak. Pilihan orang dan siap dengan resiko. Nanti kan kita bahas sehat dan bahagia dengan herbal ya, sesi setelah ini ya. Tapi saya mau pancing Mas Jarod nih. Mas Jarod ini gula tinggi, stamina tetap tinggi. Dan dia bisa ngomong sama istrinya, gula lagi tinggi nih, harus ditolong saya. Peluk saya dan sebagainya. Itu bukan dengan herbal, dengan cinta. Terus waktu gulanya rendah, udah bagus. Ini tetap perlu juga dipeluk ini. Kalau enggak nih gulanya bisa bahaya. Jadi gimana tuh? Ya. Apakah ini herba tertentu dari istri yang sah tentunya? Ya, kan gini. Kan konsepnya hati gembira obat yang manjur ya, Dok ya. Betul. Nah, suatu ketika saya itu ketemu dengan Dokter Elizabeth Subrata. Saya tanya, Bu Dokter, kalau gembira itu kan obat manjur. Gimana kalau cinta gitu? Itu dijawab begini, oh Pak Jarod, cinta itu dahsyat banget. Ketika hubungan cinta dalam hati suami istri ya, di situ ada menerima satu dengan yang lain. Ada serotonin di situ. Saling mengasihi, ada melatonin di situ. Ketika terangsang, ada dopamin di situ. Ketika hubungannya bahagia, antusias, ada adrenalin di situ. Jadi kalau gembira cuma endorfin, tapi dalam cinta ya banyak banget. Jadi saya tanya sama Dokter Elizabeth, jadi kalau saya mau gulanya rendah gitu, ya cinta lebih hebat daripada gembira gitu kan. Oke, akhirnya saya coba kan. Jadi ketika gula saya lagi tinggi gitu, saya bilang sama istri, gula saya tinggi nih, terus kenapa? Terus kenapa gitu kan? Ya dia bilang, saya bilang ini menurut ibu dokter loh nih, saya bilang begitu ya. Cinta itu luar biasa gitu ya. Jadi singkat cerita itu ya, kalau pas gulanya tinggi, saya tinggal lapor sama istri, gulaku tinggi gitu. Terus dia bilang, oke ntar malam aku obati. Itu berarti dia mau ya, berarti dia mau. Tapi kalau saya bilang gini, gulanya tinggi, makanya minum obat. Maka aku tahu apa yang dia kehendaki gitu kan. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-30 tahun, dikorbankan untuk organ ini. Wah, terlalu salam buat Bu Esther ya, keren. Terus kalau gula rendah? Kalau gula rendah mah gampang ya kan. Kalau gula rendah mah gampang, tinggal makan aja durian. Bukan, gula rendah tetap dapat pelukan istri gimana? Ngomongnya gimana? Kalau gula rendah nggak perlu diobatin kan. Jadi otomatis kalau gulanya yang mengganggu itu kan gula tinggi. Kalau gula rendah kan memang bagus gitu. Ngomong gula rendah nih, ayo gitu. Itu ciri-ciri orang stamina-nya bagus. Kembali ke dokter sebelum kita masuk kepada konklusi. Ternyata herbal menjawab seluruh kebutuhan manusia. Itu kerennya pencipta kita ya. Iya. Waktu ibu mulai melihat kolesterol ada herbalnya, asam urat ada herbalnya, diabetes ada herbalnya. Itu gimana perasaan hati ibu pada sang pencipta? Wah, itu perasaan saya berbunga-bunga sih Pak. Nggak nyesel gini, kenapa aku lakukan kedokteran? Enggak ya? Enggak sih. Karena Kedokteran kepakai tetap tetap penting. ya. Iya. Bapak Karena harus akhirnya kepo gitu kan. Udah kok bisa ya menurunkan kolesterol. Ada apanya nih? Ada apanya nih? Ada apanya. Ternyata saya menemukan satu hal bahwa semua itu ada tanda yang tadi saya mengatakan alarm, yaitu sebuah peradangan atau inflamasi. Nah, inflamasi itu ada 3 derajat, Pak. Silent inflammation atau peradangan tersamar, peradangan yang kelihatan sama peradangan kronis. Nah, itu tingkat-tingkat itu sangat menolong saya bahwa ternyata hampir semua tanaman obat itu adalah anti-inflamasi. Wow. Jadi ketika kita makan bayam, kita makan kangkung, ada zat namanya flavonoid. Nah, flavonoid satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Contohnya misalnya flavonoid yang ada di tempuyung.
Nah, flavonoid di sana itu ternyata dia bisa mengikat kalsium sehingga dia sangat membantu untuk kasus batu, baik itu batu ginjal ataupun batu empedu. Itu kan menarik sekali kan, Pak. Nah, ketika ada orang yang akhirnya nyeri lambung nggak sembuh-sembuh, ternyata setiap di USG ada batunya, perlahan-lahan saya berikan tempoyung yang itu tumbuh di parit yang yang lembab dan sebagainya, itu sangat membantu gitu. Apakah menghancurkan batu? Tergantung diameter batunya berapa. Ada yang memang kan saya tidak anti operasi, saya tidak anti obat kimia, saya tidak anti dokter, tidak anti UGD, tidak. Justru saya membantu untuk mengarahkan mereka yang tidak tahu. Dokter, saya nggak mau minum obat. Loh, ini kamu perlu bantuan. Kan udah level di ya udah. Betul gitu. Dok, ini misalnya batunya 2 cm di ginjal. Waduh, kalau 2 cm ya herbal yang mana bisa. Jadi saya sangat terbuka untuk kadang-kadang saya malah mendorong mereka untuk operasi misalnya. Tidak semuanya level sakit bisa dengan herbal, karena herbal butuh waktu. Betul sekali, Pak. Walaupun ada hal-hal yang amazing juga setelah minum herbal nyeri bisa hilang misalnya gitu. Tapi betul sekali ada kasus-kasus tertentu yang memang kecuali komplementer juga perlu dibantu dengan operasi misalnya. Kalau misalnya ada orang dengan tumor payudara, saya lihat ini masih operable nih, kayaknya bisa dioperasi. Iya dok, ini kemarin perlu dokter. Kamu ada yang menghambat kamu operasi gitu. Ada takut dan sebagainya. Kalau seperti itu saya nggak maksa. Tapi kadang-kadang orang, dok aku bisa nggak operasi? Ya kalau mentalnya oke, gitu. Jadi tergantung kasus juga sih Pak. Kalau misalnya kita melihat bahwa herbal itu memang bisa menolong, tetapi tetap kita melihat kasusnya. Terima kasih. Sejam terasa baru 10 menit. Karena powerful. Sebelum kita akan masuk sisi yang akan datang yang powerful juga tentang hidup sehat, bahagia dengan herbal ya. Kita akan tutup dengan sebuah nyanyian supaya hati kita makin dekat dengan Tuhan. Kaulah Tuhan, sumber segala herbal, penyembuhku. Silakan Anggi dan Windra. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Jangan pernah berputus asa. Karena sila pertama keturunan yang Maha adalah ada di Pancasila kita. Tetap dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sumber segala kesembuhan kita. Engkau Tuhan kita penyembuh. Kita akhiri program ini dengan hati yang terus merendahkan diri. Semua masukan Dr. Prapti Utami sangat powerful. Pengalaman hidup Mas Dr. Jarod juga sangat powerful. Tapi tetap pilihan ada pada kita. Lebih mendekat kepada Tuhan, pencipta kita. Lebih mengandalkan Dia dan berjalan bersama Dia. Sehingga stamina tubuh kita, stamina jiwa kita, stamina keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, termasuk stamina kepriaan, kewanitaan, semuanya menjadi prima dan optimal saat kita menjadikan Tuhan segala pusat hidup kita. Sampai jumpa di program yang akan datang untuk hidup dengan happy, sehat, bahagia dengan herbal. Sampai jumpa. Salam sehat, salam bahagia seumur hidup kita. Yes.